Hidup itu sejatinya mengulang, mengulang kesalahan, pengalaman, dan penyesalan. Tapi di sisi lain ada hal baik juga yang turut diulang. Karena banyak sekali dalam hidup ini yang dipacu. Bingung memang. Setidaknya kita tahu sampai mana kita harus berupaya. Jangan sampai ego kita justru menumbangkan kita. Pagi ini saya dapat kesempatan untuk mengunjungi sebuah gunung yang terletak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Mungkin buat masyarakat Banten, khususnya Pandeglang, sudah nggak asing dengan nama gunung ini. Betul, Asepan namanya. Buat kalian yang orang Sunda sudah pasti tahu apa itu asepan. Nah, asepan itu sejenis tutup dandang atau belanga yang terbuat dari anyaman bambu. Fungsinya untuk mengukus masakan, baik itu nasi ataupun kue dan lainnya. Gunung ini tidak terlalu tinggi, hanya 1174 mdpl. Katanya sih cocok untuk pemula yang baru mau coba naik gunung. Oh iya, di Pandeglang sendiri ada 3 gunung yang lumayan populer. Ada Gunung Pulau Sari yang baru-baru ini dibuka kembali dengan ketinggian 1324 mdpl, Gunung Karang dengan ketinggian 1778 mdpl, dan Gunung Asepan ini. Kenapa dinamakan Asepan? Kalau dilihat dari udara memang bentuknya itu seperti kerucut di puncaknya. Kalau untuk alasan lain saya belum tahu. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu. Saya berangkat dari Tangerang sekitar pukul 6 pagi. Saya pikir ini nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 2-3 jam perjalanan. Oh iya, hari ini saya ditemani sama 2 teman baru saya, Agung dan Rian namanya. Mereka masih teman kantor saya, cuma beda divisi aja. Dan satu lagi Riko, tandem yang nggak pernah absen, hehehe. Oke teman-teman, sekarang udah sampai Pandeglang. Ini cepet banget nih. Sekarang jam 7.31. Tadi berangkat dari Tiga Raksa itu sekitar jam 6. Karena Riko agak kesiangan dikit, cuman nggak masalah lah. Toh nyampainya cepet. Nah, sekarang mau sarapan dulu. Ini ada kupat sayur. Di sini di daerah Kadubanen tadi. Kita udah nyampe Kadubanen, ada kupat sayur. Jadi kita sarapan dulu karena belum ada sarapan. Yuk, kita sarapan dulu. Bu, mau kupat sayurnya, Bu? Sayur ya? Iya, ada. Iya, mau Bu satu. Campur ya, Bu ya? Setelah sarapan, kami lanjut jalan dan mampir untuk beli beberapa keperluan. Memang kami merencanakan ini, biar selama perjalanan ke base camp kami nggak kerepotan bawa banyak barang. Toh nanti akan di-repack. Kami berempat baru pertama kali ke gunung ini. Saya juga baru dengar beberapa bulan yang lalu, karena yang saya tahu hanya Pulau Sari dan Karang. Dan saya hanya pernah ke Pulau Sari, itu pun tektok hanya sampai kawah, nggak sampai puncaknya. Nah, sekarang udah nyampe ke base camp Abah Umar. Sekarang jam 10 lewat 4. Cepet banget sih tadi, jalannya lancar. Cuman di daerah mana tadi ya? Setelah Kadubanen kayaknya itu ada perbaikan jembatan. Jadi kita harus putar arah, harus cari alternatif lain. Ini lumayan banyak juga yang
yang ngecamp. Nah, Riko lagi beres-beres. Si Rian dan Bang Mulet juga tuh. Oke. Oke, kita prepare dulu, di repack ulang. Nanti ya sekitar 10 menit lagi kita naik. Kami memulai pendakian pukul 10.43 dengan harapan kami nggak kemalaman begitu sampai di campground. Karena saya sendiri bukan tipe orang yang berjalan cepat. Alasan kedua, saya lupa bawa headlamp. Aduh, ini fatal banget sebetulnya. Karena saya baru pertama kali mendaki gunung ini, jadi saya lumayan khawatir kalau ada perlengkapan yang lupa saya bawa. Sekecil apapun itu alatnya sangat penting ketika kita ada di alam bebas seperti ini. Jadi pembelajaran saya nih ke depannya untuk lebih teliti. Ya, saya udah di trek perjalanan menuju puncak Gunung Asepan. Ini baru masuk rimba sih jatuhnya. Jalannya nanjak terus, lumayan. Gue di atas pundak tapi. Hah? 370 meter? Iya. DPL. Cepet ya? 300 ya? Iya, tadi dari 200 loh. Emang iya? Iya. Oh, karena ada Rian. Yoi. Oh iya. Makanya puji lah. Gong yo. Puji-puji. Gong yo. Semua karena ini. Push up. Push up. Untuk treknya sendiri, gunung ini cukup banyak landainya, jadi aman untuk kita atur nafas selama perjalanan. Sejauh ini nggak begitu curam untuk tanjakan dan turunannya, dan ini meliputi perkebunan warga, jadi kita lumayan sering bertemu sama warga yang sedang berlalu lalang untuk berkebun. Untuk vegetasinya sendiri ini sangat rapat, jadi selama perjalanan nggak panas. Dan untungnya lagi ada angin yang sepoi-sepoi menyambut perjalanan kita. Berangkat jam 7, sampai sono jam 10-an kalau nggak Gua salah. dalam 1 Sampai jam rumah jam 2. bisa sekitar 1000 langkah lebih lah. Gue paling jauh tuh dari rumah ke Alfamart, ke Indomaret depan apartemen. Terusnya sejam sih. Itu 2 hari gue. Anjir. Sejam bisa hampir 1000 langkah gua. Saat bermain futsal dan bermain mini soccer. Jadi ini masih bisa gua tolerir. Ini udah jam 11.22.
Radiatornya bocor. Nguap kayaknya. Udah kepanasan. Oh, ini pas baru sampai. Ini Mertek. Mencari satwa liar. Bagas rasa rusuk. Oke teman-teman, ini kayaknya udah sampai pos 1. Ini ada saung-saung kayak gini. Mau makan siang dulu, dan ini udah jam 12:12. Lumayan santai jalannya. Tadi nanjak tuh sekitar jam 11 kurang, jam 10-an lah. 2 jam jalan. Oke, sekarang mau makan dulu, makan siang, istirahat sebentar, nanti lanjut jalan lagi. Sampai di pos 1, kita memutuskan untuk makan siang dulu, karena jam juga sudah memasuki waktu makan siang. Ini yang nggak boleh saya lewatkan ketika touring maupun mendaki gunung. Kadang perut belum terasa lapar, tapi harus kita sadari badan sudah banyak terkuras energinya. Banyak yang ego untuk menunda makan, akibatnya stamina nggak stabil dan terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan. Untuk makan siang kali ini, tadi Camping sempat bungkus nasi selama perjalanan, dengan pertimbangan biar cepat dan nggak ribet. Jadi nggak perlu masak dulu. Lumayan, bisa jadi hemat waktu. Beres makan, kami lanjut jalan lagi. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 1 siang. Gawat kalau kesorean. Ada jak-jak ayam nih. Bulu ayam apa bulu burung nih? Ayam puyuh. Apa doang? Kira-kira jam 13.30 kami sampai di pos 2. Jaraknya lumayan dekat dengan pos 1 tempat kami tadi makan siang. Kami cuma berjalan 30 menit. Dari info yang kami dapat, harusnya pos 3 udah nggak jauh dari sini. Jadi kami memutuskan untuk istirahat lagi beberapa menit. Oke teman-teman, ini udah di pos 2. Patokannya ya saung ini. Di situ ada tulisannya pos ada tulisannya pos 2. Tadi makan siang dulu di pos 1. Kayaknya sih pos 1, soalnya nggak ada pelangnya juga. Jadi sebagai patokannya tuh saung kayak gini. Ya mungkin sekitar berapa jam lagi ya kok untuk sampai puncak? 45 menit. Pos 3 camping ground ya? Camping ground. Mungkin sekitar 45 menit lagi buat jalan. Tapi kayaknya lebih sih, karena saya jalannya santai banget. Kalah sama abang saya yang satu ini nih. Gokil, abang mulet. Ya, Ranger ini. Oke, kita istirahat dulu, santai-santai bentar, nanti lanjut jalan lagi. Hari semakin sore, kami memutuskan jalan lagi sebelum petang. Selama perjalanan, kami sudah mulai mendengar riuh pendaki lain. Saya berpikir camping ground sudah dekat. Benar tebakan saya. Kira-kira 30 menit jalan, saya tiba di camping ground Gunung Asepan. Iya, ini pos 3 dari Gunung Asepan, batas kami untuk ngecamp. Langsung saja kami cari spot terbaik untuk mendirikan tenda. Nah teman-teman, sekarang udah sampai nih di camping groundnya di pos 3. Jadi hari ini kita bangun tenda dulu, makan-makan, summitnya besok. Oke, kita diriin tenda dulu biar bisa langsung makan dan istirahat. Sekarang tendanya udah berdiri semua. Kita ngopi-ngopi dulu sambil nikmatin sunset. Kebetulan view di depan tenda kita tuh sunset, jadi bisa nikmatin sunset. Tapi sayangnya mendung. Saya nggak tahu sih, entah ini mendung, entah ini kabut, atau entah ini asap. Saya nggak tahu. Yang jelas nggak kelihatan kabut gitu. Mungkin kalau kelihatan tuh bagus banget deh. Oke, kita ngopi-ngopi dulu sambil nikmatin sunset. Yuk. Di tengah santai sore, tiba-tiba Rian bilang kalau pisau saya hilang. Alamak, untung Riko bawa pisau. Our hearts beat to the city streets.
begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running. Makan malam pun tiba. Kami isi perut dengan makanan yang kami bawa. Dari kami berbagi tugas menyiapkan makanan. Ini momen yang paling saya suka saat camping. Makan malam bersama di luar tenda. Sebiasa apapun makanannya akan terasa sangat enak kalau dimakan pada saat seperti ini. Oh iya, sedikit curhat. Tadi ketika sedang makan malam, ternyata kami dihampiri sama orang yang bernama Abah Sueb. Beliau mengaku pemilik kebun dari camping ground yang kami tempati ini. Memang di sekitar kami banyak pohon kopi. Beliau meminta kami untuk bayar 20.000 untuk satu tenda. Kami sedikit kaget sebetulnya. Kami sempat menyinggung Abah Umar sebagai pemilik base camp. Kami bilang kami sudah registrasi di sana. Tapi beliau kukuh karena sudah bertanggung jawab menyiapkan camping ground ini. Karena kami nggak ingin ada masalah, kami pun membayarnya. Sangat disayangkan hal seperti ini. Kenapa tidak bekerja sama dengan base camp aja? Nggak lama-lama kami berbincang di luar, kami pun hanyut tidur satu persatu, menyiapkan energi untuk besok summit. Halo teman-teman, selamat pagi. Udah pagi nih. Sekarang jam 4.37. Udaranya udah lumayan dingin. Tadi malam nggak dingin sama sekali, tapi makin pagi, makin subuh, makin kerasa dingin. Cuman kondisinya masih mendung, jadi nggak kelihatan semua, masih berkabut. Ini kita mau sarapan dulu, siap-siap. Nanti agak terangan dikit, kita summit. Yuk. Oke teman-teman, sekarang udah jam 7, tadi udah sarapan ringan, nyicil lah buat ngisi-ngisi perut. Sekarang waktunya summit, karena udah lumayan terang dan beberapa tadi udah ada yang naik waktu subuh sih sebenarnya. Harapannya sih nanti ketika udah sampai atas semuanya udah pada turun, jadi agak sepi. Oke, yuk kita jalan. Pagi ini kami nggak terburu-buru untuk summit, karena gunung ini punya medan yang lumayan sulit kalau harus kami jalan pada kondisi gelap. Ditambah dari kami hanya Riko yang bawa headlamp. Bukannya tidak bisa kalau menerangi jalan dengan senter yang dipegang tangan. Tapi itu lumayan beresiko untuk saya pribadi. Karena saya sendiri merekam video ini dengan tangan saya, dan tangan satunya lagi sibuk menyekar rimbunan tumbuhan yang menghalangi jalur. Repot sekali kalau saya harus ditambah memegang senter.
Semakin ke atas, treknya semakin curam, semakin lebat juga tanaman yang menghiasi jalur. Sedikit saran untuk teman-teman yang ingin ke puncak Asepan agar menggunakan pakaian yang berlengan panjang, karena sepanjang jalur banyak sekali tanaman yang berduri. Lumayan gatal kalau kena kulit. Inilah apesnya saya karena nggak pakai kaos lengan panjang. Ya sudah, nikmati saja gatalnya. Untuk ukuran gunung 1000 mdpl ini nggak bisa dibilang sepele. Sepanjang jalur summit, betis saya bergoyang dombret. Luar biasa tanjakannya. Beberapa kali saya harus berwebbing agar saya tidak tergelincir. Terima kasih para senior yang lebih dulu ke sini dan menyediakan tali webbing untuk kami yang baru menjajaki gunung ini. Saya sedikit ngeri ketika jalan menuju summit, karena saya baru sadar kanan dan kiri saya adalah jurang yang sangat curam. Ini hanya seukuran satu orang untuk jalan. Kami harus bergantian jika berpapasan dengan pendaki lain, berpegangan erat pada pohon yang ada di sekitar kami, berharap tidak tercabut akarnya. Luar biasa memang gunung ini. Ketika sedang di situasi seperti ini, saya kadang sadar betapa lemahnya saya, yang sering sok kuat, sok hebat, payah dihajar rimba. Benar, kita bukan apa-apa di sini. Dan akhirnya penantian dan lelah saya usai. Selamat datang di Puncak Asepan.
Setelah bereuforia dan foto-foto, kami turun. Puas sekali rasanya ketika semua keluhan yang ada di kepala terbayarkan saat sampai puncak. Di sini saya ditegur keras. Kadang hal yang terlihat nggak seberapa menyimpan banyak kesulitannya tersendiri. Acap kali saya remeh akan suatu hal, padahal belum dicoba. Banyak yang saya simpan di perjalanan kali ini. Yang kecil belum tentu mudah, dan yang besar belum tentu sulit. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Salam Tanah Surga.